siang hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah atas taufik dan hidayah-Nya, dan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian berupa nikmat dunia maupun nikmat agama. Ya. Dan satu di antara cara kita untuk bersyukur kepada Allah adalah mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Agama yang datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Agama yang membawa keadilan. Agama yang pertengahan, ummatan wasata, umat pertengahan. Itulah Islam yang berisi tauhid, yang berisi ibadah, berisi akhlak, berisi muamalah, berisi tazkiyatun nafs, bersih jiwa, dan segala perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, maka setiap muslim, terutama muslimah, hendaklah mereka memiliki semangat di dalam mempelajari agamanya, semangat di dalam mempelajari, membahas agama yang menjadi panutan di dalam dunia yang fana ini, kemudian menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya di alam barzakh dan juga nanti di akhirat insyaallah. Baik. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah, fatwa, penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muslimah yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya, disampaikan oleh para ulama kita. Baik, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Al-Jauziyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Syekh Abdullah Ibn Humaid, dan Syekh Muhammad Abdul Maqsud. Nah, ini beberapa syekh yang ada di dalam buku kita ini yang akan menjawab problema yang dihadapi oleh kaum muslimah di seluruh dunia ini. Baik. Nah, sekarang kita masih dalam pembahasan toharoh, tentang bersuci. Ya. Terakhir kalau tidak salah pembahasan tentang hukum seorang yang merasakan ada sesuatu. Ya. Tetes dari air kencingnya. Ya, apakah itu dia najis atau tidak? Dia cuma merasa sepertinya ada gitu. Itu sudah kita bahas. Baik. Selanjutnya pembahasan tentang apakah pingsan itu membatalkan wudu? Soalnya, hal yang qudul wudu bil igma. Apakah wudu itu batal dengan pingsan? Nah, ini salah satu kondisi di mana seorang berada dalam ketidaksadaran. Jadi dia tidak sadar, pingsan. Apakah itu membatalkan wudu? Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Na'am. Yantaqidul wudu'u bil igma." Kata beliau benar. Ya, bahwa wudu itu batal dengan pingsan. Jadi kalau ada orang pingsan, tadinya dia suci lalu kemudian dia pingsan, maka pingsannya tadi adalah sesuatu yang membatalkan wudunya. Sesuatu yang membatalkan wudunya. Jadi kalau misalnya dia sudah berwudu lalu pingsan, maka ketika dia sadar,
lalu dia ingin mengerjakan sholat, maka dia harus berwudu lagi. Kenapa? Lian orang yang tidur tadi batal wudunya karena orang yang tidur tidak mengetahui apa yang keluar. Ya, kalau ada sesuatu yang keluar. Maksudnya kalau dia mungkin kencing dengan tidak sengaja atau dia buang angin dengan tidak sengaja. Ini orang buang angin sengaja atau tidak ya kira-kira? Ya anggaplah dia tidak sengaja ya. Jadi dia buang angin dengan tidak sengaja. Dan dia nggak tahu. Kalau misalnya dia tidur dia nggak rasa, ternyata dia buang angin. Orang tidak tidur saja kadang tidak merasa bahwa dia buang angin gitu. Dia buang angin tapi tanya, oh siapa buang angin gitu. Padahal dia buang angin dia. Apalagi nih orang tidur ketika dia buang angin nggak terasa. Ya, tidak terasa. Padahal buang angin itu membatalkan wudu. Ya, amman naumul yasir, adapun kalau tidurnya tidur yang ringan, alladzi law ahdatsa an-naimu la ahassa bi nafsihi, dan cirinya adalah tidur yang ringan ini adalah ketika dia berhadas maka dia merasakan pada dirinya, dia rasakan oh saya buang angin tadi. Fa inna hadzan nauma la yanqudul wudu'a, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu, tidurnya ringan. Sawaun min muttaji'in au qa'idin muttaki'in min nafsihi au qa'idin ghairu muttaki'in. Jadi tidur tersebut ya sama saja apakah tidurnya tadi itu dalam kondisi dia bersandar ya atau dia menggunakan kursi yang dia duduk ya dengan bersandar kepada dirinya sendiri, atau dia duduk tanpa dia bersandar, tanpa dia sadar gitu. Ya, ada yang tidur dengan tegak. Jadi kelihatannya tidur dengan tegak pakai kacamata hitam, ya, enggak kelihatan kalau dia tertidur padahal tertidur. Jadi dia bisa dalam kondisi dia tegak atau dalam kondisi dia loyo ya, tidak tegak. Sama saja tidur seperti itu. Kalau dia tidak merasakan, ya, dia tidak rasakan, dia tidak sadar, maka tidurnya tadi menyebabkan wudunya menjadi batal. Nah, tentunya kalau orang pingsan itu lebih daripada tidur. Au ayyi halin minal ahwal, atau bagaimanapun kondisinya dia tidur. Karena orang tidur itu macam-macam. Ya, ada namanya tidur di kursi, tidur di kursi duduk, nah, dia tertidur. Nah, kata orang Bugis matindro tudang ya. Nah, tidur sambil duduk. Nah, itu. Ada juga orang tidur sambil berdiri. Misalnya ada orang berdiri, nah, misalnya orang pacaran misalnya, dia bisa tertidur di situ, tidur lelap. Ada juga orang yang gayanya memang seperti itu. Dia bisa tidur sambil berdiri, ya. Ada orang yang tidur berbaring. Ada yang tidur dengan bersandar dengan apa? Dengan tangannya. Dan macam-macam tidur, semuanya dihukumi dengan hukum yang sama. Jika dia tidurnya tidur ringan, artinya dia masih merasakan ketika dia buang angin, dia masih merasakan, dia masih mendengar bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Adapun kalau dia tidur dengan tidur yang berat, dia tidak mendengar apa yang ada terjadi di sekelilingnya, kemudian dia juga tidak bisa merasakan kalau dia buang angin, tidur seperti ini disebut tidur berat, dan dia membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Baik, jelas ya bagaimanapun keadaannya. Wa madama law ahdatsa ahassa bi nafsihi. Ya. Ya. Madama law ahdatsa ahassa bi nafsihi, selama dia tidur kemudian dia berhadas, dia merasakan hal tersebut, fa inna naumahu la yanqudul wudu, maka tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Wal igma asyadda minan naum, dan pingsan itu lebih parah daripada tidur. Fa idza aghma 'alal insan fa innahu yajibu 'alaihi al-wudu. Maka ketika ada seorang yang pingsan, maka jika dia hendak sholat, jika dia hendak melakukan hal yang mewajibkan berwudu, maka dia wajib untuk berwudu. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang pingsan,
kemudian dia terbangun, maka dianggap dia berhadas. Ya. Baik. Itu soal yang pertama ya, untuk hari ini. Kemudian selanjutnya wat'ul hina awiz zait 'ala ar-ra'si wal mashu alaih. Hukum hina. Hina ini inai atau apa ya istilahnya? Orang sini bilang paci ya. Inai. Ya, paci atau apa istilah lainnya? Ada yang tahu? Di sini laki-laki semua, ada yang tahu ya. Laki-laki ya susah pakai ya, nggak tahu apa namanya. Iya, inai ya atau paci lah orang sini bilang. Jadi sebuah daun atau yang sudah ditumbuk dan seterusnya dipakai di kuku atau di tempat yang lain, kemudian akan berwarna seperti kekuning-kuningan ya atau kejingga-jinggaan. Itu ini. Jadi apa hukumnya dan apa hukumnya minyak apabila ditaruh di atas kepala ya dan diusap di atas kepala. Jadi perempuan-perempuan kadang suka kalau rambutnya warna lain. Padahal ini nggak disyariatkan ya. Kecuali kalau dia rambutnya putih. Kalau dia rambutnya putih boleh dikasih warna lain selain warna hitam. Kalau warna hitam nggak boleh. Adapun kalau rambutnya sudah hitam, nggak usah dikasih warna lain. Karena warna hitam itu sudah warna asal dari rambut. Ya kan? Warna asalnya udah nggak usah dikasih warna-warna yang lainnya. Baik. Adapun kalau putih maka boleh dikasih warna selain warna hitam, dikasih warna-warna yang lain. Ya. Baik, tapi cukup satu warna saja, jangan banyak warna ya. Ada hijau, kuning, merah, kelabu ya dan lain sebagainya. Maka ini tentunya ya berlebih-lebihan di dalam mewarnai. Jadi cukup satu warna ya insyaallah dan itu dibolehkan ya dalam agama kita. Baik. Jadi itu pertanyaannya, gimana kalau ditaruh warna itu? Kemudian selanjutnya kalau ditaruh minyak, bagaimana hukumnya ketika ditaruh minyak? Jadi pertanyaannya, ba'dun nisa'i yadha'na zaita ala syu'urihinna. Sebagian wanita meletakkan atau memakai minyak di rambut-rambut mereka. Ya, di rambut-rambut mereka. Jadi pakai minyak itu boleh saja, wanita-wanita pakai minyak silakan. Taib. Wa yamkuthu fiha li'iddati ayyamin. Lalu minyak itu tinggal atau dia biarkan selama beberapa hari. Artinya tetap pakai minyak dan tidak pernah dicuci. Berminyak. Ya, beberapa hari atau beberapa masa. Wa yamsahna alaihi fil wudu'. Dan ketika dia berwudu, maka dia mengusap kepalanya tadi yang sudah diminyaki. Ya sudah minyak dikasih lagi, diusap lagi ketika berwudu. Ya, dia lakukan likulli sholatin, dia lakukan setiap sholat. Jadi setiap sholat dia lakukan seperti itu. Dia usap, ya, dan dia tidak menghilangkan minyak yang ada yang sebelumnya dia taruh. Fahal hadzal fi'lu sahihun? Apakah perbuatan tersebut itu diperbolehkan? Ini pertanyaan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apakah itu sahih? Benar? Ai hal az-zaitu la yamna'u wusul al-ma'i lisyari? Maksudnya adalah apakah minyak tadi tidak menghalangi sampainya air di rambut? Ya, apakah air itu bisa sampai di rambut walaupun ada minyaknya? Yang penting dipakai sewajarnya. Jangan 1 liter ya, 1 liter itu tidak wajar namanya, disiram misalnya. Dipakai sewajarnya untuk minyak rambut ya. Fahalil hukmu kadzalika lil hina ala sya'ri? Apakah hukumnya juga sama dengan inai, sama dengan apa? Paci ya. Haitsu yamkuthu fi sya'ri, berdiam selama beberapa saat liiddatin ya, saatin, di beberapa saat. Wa tamsahu alaihi indal wudu. Jazakumullahu khaira. Kemudian ketika dia berwudu, dia usap kepalanya atau rambutnya tadi. Baik, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Nah, kemudian kata Syekh Abdullah bin Baz, ini beliau Masya Allah
Rata-rata kalau jawab pertanyaan itu praktis, nggak panjang-panjang. Beliau bilang gini, la haraja an tamsahal mar'atu ala dhamadat allati ala ra'siha. Ya, min zaitin aw hina'in aw nahwihima. Tidak mengapa, tidak berdosa seorang wanita meletakkan bahan-bahan tertentu di atas rambutnya atau di atas kepalanya. Di atas kepalanya. Apakah itu minyak rambut atau dia ini atau yang selainnya? Enggak ada masalah. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna namsahu ala dhamadat. Kami biasanya mengusap ya bahan-bahan tertentu yang ada di atas kepala. Ya. Wali annal hajatan nisa'i tad'u ila dzalik, dan memang kebutuhan wanita memerlukan itu. Wallahul muwafiq. Ya, baik. Jadi seorang wanita kadang memang mau tampil lebih cantik begitu ya. Rambutnya mungkin kering, dia pakai minyak rambut supaya rambutnya itu basah ya. Anak muda bilang glowing, supaya glowing. Baik. Sehingga ketika ada lampu, kita cukup pakai satu lampu sudah terpantul ke sana kemari sudah ya. Jadi lebih irit, nggak pakai lampu lagi karena glowing ya kan, memancarkan cahaya. Nah lampu langsung, masya Allah. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Artinya dia tidak membatalkan wudhu. Dan juga ketika dia mau berwudu, maka air dianggap sampai ke rambut. Sampai ke rambut. Nah, cuma yang perlu diperhatikan akhwat, dalam masalah berhias, dalam masalah berdandan, perhatikan. Ya, ada larangan di dalam agama seorang berhias melampaui batas. Apalagi berhias seperti hiasan orang-orang jahiliyah. Berhias seperti orang-orang barat yang tidak kenal agama. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai wanita tinggal di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah berhias. Di sini disebutkan jangan kalian berhias seperti orang jahiliyah berhias. Berarti ketika kita berhias yang tidak melanggar syariat boleh. Yang tidak boleh ketika seorang berhias seperti model orang-orang kafir. Ya, rambutnya misalnya digondol setengah, yang setengahnya lagi panjang. Nah, ini qaza namanya, nggak boleh, dilarang di dalam agama. Apalagi dilakukan oleh seorang wanita. Dan ternyata model rambut seperti itu ada. Model rambut wanita dengan gundul setengah, setengahnya lagi tidak, ada. Dilakukan oleh sebagian wanita. Atau kadang sebagian wanita di bagian dalam rambutnya digundul, bagian luarnya tidak, bagian dalamnya digundul. Nah, ini gundul. Sebagian digundul, sebagian tidak. Ini qaza, dan ini dilarang dalam agama bentuk qaza seperti itu. Ya, demikian pula memakai pewarna-pewarna yang kemudian tujuannya untuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir dari kalangan artis dan bukan artis ya. Nah, ini tentunya dilarang di dalam agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Maka wahai muslimah, jadilah kalian sebagai diri kalian sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Punya jati diri, punya kehormatan, punya kemuliaan. Dan kalian tidak harus mencontoh orang-orang kafir, termasuk dalam masalah gaya. Kenapa bahaya kita mencontoh gaya orang-orang kafir? Karena Nabi SAW atau Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, la tushabbihu zayyu zayya hatta tushabbihul qulubu al-quluba. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah sebuah gaya mencontoh gaya yang lain ya, sehingga suatu saat nanti maka hati akan mencontoh hati. Jadi awalnya mungkin seorang ketika ketika mencontoh gaya orang lain itu biasa-biasa saja. Tapi yang dikhawatirkan adalah endingnya. Endingnya nggak bagus. Endingnya apa? Endingnya nanti dia mencontoh, hatinya mencontoh hati yang dia contoh tadi.
menyerupai hati yang dia contoh tadi. Awalnya gayanya saja, mungkin dari sisi pakaiannya, mungkin rambutnya, mungkin apalah style-style yang lain yang dia contoh dari orang kafir. Lihat orang kafir begini, dia ikut begitu. Tidak pernah ketinggalan zaman ya dalam masalah gaya. Nah, pertamanya begitu. Nanti lama-lama hati akan mengikuti hati. Maksudnya terpengaruh. Membela orang-orang kafir, tidak membela kaum muslimin, ya kan? Kemudian apalagi punya wala dan barok, ya, punya wala kepada orang kafir, barok kepada kaum muslimin, jadi terbalik kondisinya. Maka hendaklah seorang muslimah punya jati diri, punya keistimewaan, ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Taib, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, ya, dengan petunjuk dan agama yang benar, agar supaya Islam itu nampak berbeda dibanding dengan yang lainnya. Maka ketika para wanita punya karakteristik, dia punya gaya sendiri, dia punya model sendiri, maka akan nampak berbeda dengan orang kafir. Masuk model dari kaum muslimah adalah menutup aurat, memakai jilbab, ya kan? Di dalam berucap, di dalam berkata dia jaga muru'ah, dia jaga wibawa, dia jaga kehormatan. Nah, inilah wanita muslimah, punya keistimewaan. Dan situlah nampak sekali mereka bercahaya dari sisi itu. Karena mereka berbeda dengan yang lain. Istimewa. Jadi disebut istimewa itu kalau berbeda. Kalau sama, maka tidak istimewa lagi. Baik. Jelas ya? Ini kaitannya dengan masalah menggunakan inai, ya, di rambut, di di kuku juga boleh, ya kan? Itu insya Allah masih dianggap masuk ya, karena ini tadi meresap di kuku, ya, atau yang lainnya yang kadang dilakukan oleh para wanita. Cuma ingat, hati-hati berhias seorang wanita untuk suaminya, Baik, jelas insya Allah. Nah, dan bukan untuk orang lain, bukan untuk laki-laki hidung belang, ya, bukan untuk orang yang bukan mahramnya, tapi untuk suaminya. Baik, dan ini diperhatikan, karena kadang wanita terbalik ya, ketika ada orang lain dia berhias. Misalnya dia mau pergi kondangan, ya, mau pergi pengantin, oh masya Allah berhias, pilih baju yang bagus, oh nggak cocok, ganti lagi, pakai lagi, oh nggak cocok, ganti lagi, sampai 10 baju, ya, ternyata dipakai cuma 1, ya. Itu ketika di luar, ketika ingin keluar, ketika ingin kondangan, ketika ingin menemui temannya dan seterusnya. Tapi ketika sama suaminya biasa-biasa saja, ya, tidak ada yang istimewa. Nah, ini terbalik. Harusnya seorang wanita yang telah memiliki suami, dia berdandan untuk suaminya, dia cantik di depan suaminya. Jangan terbalik, cantik di depan orang lain, tidak cantik di depan suaminya. Ya, jadi jangan mentang-mentang suamiku kan baik, jangan. Atau suamiku kan nggak pernah protes. Tunjukkan, nampakkan. Karena apa? Disitulah ibadah kalian sebagai seorang wanita. Disitulah ibadah kalian sebagai seorang istri. Disitulah pahala kalian yang harusnya kalian kumpulkan banyak-banyak. Karena penduduk surga juga ada yang dia sesalkan. Jadi heran ya, ada orang masuk surga tapi dia menyesal. Apa yang dia sesalkan? Yang dia sesalkan adalah kenapa di dunia dulu dia tidak menambah amalan? Kenapa amalannya cuma segitu? Sehingga tingkatannya di surga tidak tinggi. Kenapa tidak maksimal amalannya? Maka wahai para wanita muslimah, terutama para ummahat, ya, hendaklah kalian menambah amalan kalian sebanyak-banyaknya. Dan salah satu amalan terbesar adalah bagaimana kalian menyenangkan hati suami kalian dengan berdandan, dengan penampilan yang bagus, ya. Dan tentunya itu lebih pantas kita lakukan dibanding kita berdandan, berhias di depan orang lain. Coba lihat sekarang para wanita kan lebih berdandan ketika mau bertemu dengan orang lain. Tiba-tiba seorang istri berdandan, ya, dikira untuk suaminya, ternyata mau ada teman-temannya datang. Nah, ini tentunya perkara yang harus diluruskan, diperbaiki, ya, diperbaiki. Barakallahu fikunna. Kemudian selanjutnya, istimalu karimis sya'ri wa ahmarus syafa hal yang kudul wudu. Ya.
Pertanyaan, hal istimalul mar'ati karim sya'ri wa ahmar asyafa yang kudul wudu? Apakah seorang wanita yang menggunakan krim karim sya'ri artinya krim krim rambut, krim ya, karim. Kalau kita di kamus cari di kamus enggak dapat ini. Karim ya mulia gitu kan, tapi ini maksudnya krim ya. Ini dari bahasa Inggris yang diarabkan. Yang translasi dari bahasa Inggris diarabkan. Ya, karimi syari. Kemudian ahmarus syafa artinya pemerah bibir. Nah, gitu. Lipstick ya. Apakah menggunakan krim rambut dan lipstick itu membatalkan wudu? Gitu. Kalau batalkan berarti nggak boleh pakai. Apakah dia membatalkan wudu? Maka murid Syekh Abdul Aziz bin Bas lagi yang menjawab, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, ya, tadhanul mar'atu bil karim atau bi ghairihi min ad-duhun la yubtilul wudu'ah. Seorang wanita mengoleskan krim atau yang selainnya ya berupa olesan-olesan itu tidak membatalkan wudu. Bal wala yubtilus siyam aidha, bahkan tidak membatalkan puasa. Jadi orang pakai lipstik puasanya nggak batal. Kecuali kalau lipstiknya ditelan, nah batal itu. Ini keterlaluan juga ini. Nggak ada berbuka lipstiknya ditelan. Ya, tayyib ini keterlaluan ya kalau ada seperti itu. Tapi selama dia tidak telan, maksudnya dia sekedar pakai, maka itu tidak membatalkan berwudu. Bahkan kata Syekh Utsaimin itu tidak membatalkan puasa. Wa kadzalika dahnuhu bisyafa, atau dia mengoleskannya di bibirnya. Maksudnya dengan ahmar tadi, dengan yang merah tadi, ya. Walaupun lipstik nggak harus warna merah ya. Sekarang sudah banyak warna yang lain, warna-warna lain, ya. Tapi kebanyakan namanya lipstik itu merah, makanya disebut yang berwarna merah. Itu juga kata Syekh, la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Wala yubtilus siyam, dan juga tidak membatalkan puasa. Nah, walakin fis siyam idza kana li hadhihi tahmirat ta'mun. Nah, akan tetapi dalam masalah puasa, apabila lipstik tadi, nyebutnya saya susah ini ya, lipstik tadi itu memiliki rasa ta'mun, ada rasanya, innaha la tusta'malu ala wajhin yanzilu ta'muha ila jawfiha. Maka sebaiknya tidak digunakan kalau ada rasa-rasanya. Ya, seperti rasa min misalnya, waduh, nanti dikhawatirkan itu akan turun ke hati penggunaan. Ya, orang menggunakan lipstik atau apa ya secukupnya, jangan berlebih-lebihan gitu. Sampai dipakai banyak gitu kan. Ini bukan orang lagi dempul tembok ini ya, ini orang lagi pakai lipstik. Jadi ya secukupnya saja, sewajarnya. Jangan dia berlebih-lebihan. Taib. Ya, karena itu sekedar untuk hiasan, sekedar untuk sekedar untuk mempercantik, ya. Taib. Oleh karena itu ya seorang memakai hal-hal seperti itu ya sesederhana. Kemudian juga diperhatikan, jangan karena mau cantik kemudian tidak peduli bahwa lipstik itu misalnya dari sesuatu yang haram bahannya misalnya, ya, atau dia bisa membahayakan bibir misalnya, ya, sampai bibirnya mungkin bisa pecah-pecah, atau mungkin bisa terjadi infeksi, atau mungkin sekarang kadang ada kanker ya disebabkan oleh lipstik yang tidak sesuai dengan aturan-aturan kesehatan dan lain sebagainya. Ya, tentunya kalian para wanita lebih tahu tentang masalah ini, ya. Taib. Oleh karena itu maka hendaklah seorang wanita selektif. Jangan asal mencontoh, dia selektif melihat. Karena kita muslimah. Muslimah itu tidak semua boleh dia gunakan. Kalau misalnya lipstiknya tadi itu bisa merusak kesehatan, tentunya nggak boleh. Bagaimana kata Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri, tidak boleh mencelakakan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la taqtulu wa la tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dilarang di dalam agama. Maka seorang wanita hendaklah memilih mana bahan-bahan tata rias yang
tidak berbahaya untuknya. Karena banyak juga tata rias yang berbahaya. Bahkan ada sebagian orang bukan sekedar tata rias, bahkan dia melakukan operasi plastik. Saya nggak tahu apakah plastik yang dikasih masuk atau gimana, ya. Cuma istilahnya saja operasi plastik. Bagaimana supaya hidungnya lebih mancung, ya, 2 cm ke depan, ya, misalnya, ya, atau mungkin matanya, atau mungkin alisnya. Jadi alis yang Allah sudah berikan dia cukur, kemudian diganti dengan alis yang lain. Yang pernah saya sampaikan kalau kena hujan luntur, ya, pas dilihat orang, mana alisnya, nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Dia hati-hati melihat, oh ini tata rias boleh, ini tidak boleh. Jadi hukum asal tata rias itu boleh-boleh saja untuk wanita, silakan, tidak ada masalah, selama di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada pelanggaran. Termasuk menggunakan krim kalau misalnya dia ingin rambutnya di model bagaimana gitu, selama tidak ada larangan, ya. Termasuk yang dilarang itu model seperti punuk onta, itu dilarang di dalam agama. Di model supaya lebih kaku misalnya rambutnya, masya Allah, sekaku kawat, ya, misalnya dia mau seperti itu, maka nggak ada masalah. Selama tadi dikatakan kaidahnya diperhatikan, pertama tidak menimbulkan mudarat, kemudian yang kedua tidak bermaksud tujuannya untuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir atau orang-orang kafirah, ya, taib. Kemudian yang ketiga tidak melakukan pemborosan harta. Kadang untuk memberi alat-alat kecantikan sampai masya Allah sudah bisa beli motor satu, ya, saking mahalnya itu, masya Allah. Maka ini tentunya pemborosan. Ya, cukuplah apa yang dia bisa pakai, dan insya Allah selama itu aman, maka itu sudah cukup. Dan sekali lagi para muslimah diperbolehkan untuk berhias, ya. Tayyib. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, masul mar'ati hal yanqudul wudu? Menyentuh wanita apakah itu membatalkan wudu? Hal masul mar'ati yanqudul wudu? Apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu? Ya. Jadi kadang ada polemik, ya, karena ada sebagian pendapat menyentuh wanita itu batal wudu, ya kan? Nah, sekarang apakah ini membatalkan wudu? Baik, kita lihat jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau misalnya ada seorang telah berwudu lalu dia menyentuh wanita, maksudnya laki-laki menyentuh wanita, apakah itu batal atau tidak? Ya, beliau mengatakan, ya, as-sahih anna mashal mar'ati la yanqudul wudu'a mutlaqan. Pendapat yang benar, menyentuh wanita itu tidak akan wudu setelah mutlak. Maksudnya secara mutlak, apakah dia menyentuh dengan syahwat atau bukan dengan syahwat? Karena ada sebagian pendapat juga, kalau menyentuhnya dengan syahwat, muncul syahwatnya ketika tersentuh wanita tadi, maka batal wudunya. Kalau dia menyentuh kemudian tidak muncul syahwat, maka tidak batal wudunya. Tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa pendapat yang kuat, yang benar adalah ketika seorang menyentuh seorang wanita dan dia sudah berwudu, maka wudunya tidak batal secara mutlak. Apakah dia syahwat atau bukan? Kemudian apakah dia istrinya atau bukan? Ada sebagian orang kalau istrinya tidak batal, kalau istri orang lain batal. Nah, ini juga ada pendapat seperti itu. Maka kata beliau, ini secara mutlak siapapun, ya, yang disentuh maka itu tidak batal. Illa idza kharaja minhu syai'un. Nah, kecuali kalau dia menyentuh keluar sesuatu, batal. Karena ada orang juga nafsunya terlalu tinggi, ya kan? Pas menyentuh, langsung misalnya keluar. Nah, itu batal. Itu batal, ya, hukumnya batal, jelas, karena itu hukumnya lain lagi, Wa dalilu hadza ma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'dha nisaihi. Dan dalilnya adalah apa yang sahih berupa riwayat dari Nabi Muhammad bahwa beliau biasa mencium istrinya. Wa kharaja ila shalah wa tawadda, lalu beliau keluar untuk mengerjakan salat dan beliau tidak mengulang wudunya. Perhatikan wahai akhwat, wahai muslimah, wahai ummahat, bagaimana kemesraan Nabi bersama dengan istrinya. Nabi itu harmonis dengan istrinya, mesra dengan istrinya. Beliau kalau mau keluar dari masjid, kadang-kadang beliau mencium istrinya.
Ini menunjukkan kemesraan Nabi kepada istrinya. Jadi ketika seorang istri dicium oleh suaminya, itu hal yang wajar dan merupakan sebuah kemesraan yang akan mempertahankan sebuah rumah tangga, biduk rumah tangga. Karena kemesraan yang didasari oleh syariat kita. Boleh. Nabi biasa melakukan itu, mencium istrinya. Ya kan? Setelah itu apa? Beliau pergi sholat. Jadi kalau ada mau amalkan sunnah ini silakan. Mau pergi sholat, cium istrinya dulu. Kemudian dia pergi sholat. Nah, kemudian disebutkan walam yatawaddo, dan Nabi tidak berwudu lagi. Karena menunjukkan wudunya tidak batal. Wali annal asla adamun naqdi hatta yakuma dalilun sahihun sarihun ala naqdi. Karena hukum asalnya itu tidak batal sampai adanya dalil yang sahih, yang sarih. Sarih itu artinya jelas. Tidak ada kemungkinan lain tentang batalnya wudu tersebut. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz itu kan istrinya. Kalau orang lain kan batal, kalau istri tidak. Nah ini juga harus datangkan dalil. Kenapa Anda membedakan antara istri dengan bukan istri? Kalau istri tidak batal, kalau bukan istri batal. Dalilnya apa? Kalau tidak punya dalil, maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya tidak batal, istri atau bukan istri. Tapi ingat, di sini bukan berarti seorang boleh sentuh sana sentuh sini mentang-mentang tidak batal. Bukan seperti itu lain lagi masalahnya, itu berdosa dia. Ya, menyentuh yang bukan mahramnya itu berdosa. Itu lain lagi masalahnya. Ya, yang dibahas di sini adalah apakah dia membatalkan wudu atau tidak. Bukan yang dibahas apakah dosa atau tidak. Nah, kalau dosa jelas dosa. Kalau dia sengaja melakukannya, menyentuh yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, ya kan? Maka itu batal. Dia itu berdosa. Nah, tapi pembahasannya apakah itu membatalkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena biasa Nabi Muhammad SAW beliau mencium istrinya, ya, kemudian pergi sholat dan beliau tidak mengulang wudunya. Wali anna ar-rajula atamma taharatahu bimuqtada dalilin syar'iyyin atau bimuqtada dalilin syar'iyyin. Karena seseorang dia menyempurnakan bersucinya itu dengan tuntutan dalil yang syar'i. Kita berwudu karena dalil. Anda berhadas lalu berwudu. Kenapa? Dalil menunjukkan bahwa kita disuruh wudu untuk menghilangkan hadas tersebut, hadas kecil. Maka kita berwudu dengan dalil. Surah Al-Maidah ayat 6 yang memerintahkan seorang yang mau sholat untuk berwudu, itu dalil. Jadi kita berwudu karena adanya dalil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia apa? Sampai dia berwudu. Ya ini dalil. Dalil itu menuntut orang ketika berhadas untuk berwudu. Untuk berwudu. Jelas ya? Untuk berwudu. Fa innahu la yumkin raf'uhu illa bidalilin syar'iyyin. Oleh karena itu, maka tidak mungkin untuk mengangkat sesuatu yang dilakukan berdasarkan dalil tadi dikatakan batal, dikatakan hilang, kecuali juga harus mendatangkan dalil syar'i yang lain yang menunjukkan bahwa wudunya batal karena menyentuh wanita. Ya? Fa in qila qad qala Allah azza wa jalla fi kitabi aw lamastumun nisa. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43, "Aw lamastumun nisa," atau menyentuh wanita, ya, sesuatu yang membatalkan apa? Yang mewajibkan orang untuk bersuci, atau dia menyentuh wanita. Apa jawabannya? Kata Syekh, jawabannya annal murada bil mulamasah fil ayat al jima'u. Bahwasanya yang dimaksud dengan menyentuh di dalam ayat ini adalah berhubungan suami istri. Jelas namanya berhubungan suami istri, oh batal.
Kalau sekedar menyentuh ya enggak. Karena Nabi biasa mencium istrinya. Tapi kalau berhubungan suami istri, sepakat, batal. Karena bukan sekedar wudhunya batal, artinya dia berhadas kecil, tapi dia juga berhadas besar. Yang menuntut dia untuk apa? Untuk mandi. Menuntut dia untuk mandi. Kadzalika an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sebagaimana sahih dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ya, summa inna hunaka dalilan min taqsimil ayatil karim, ya, min taqsimil ayatil karim. Baik. Taqsim lit tahara ila asliyah wa badilihi. Ya. Kemudian di sana juga ada dalil yang membagi toharoh menjadi toharoh asli dan toharoh pengganti. Toharoh pengganti. Pembagian toharoh menjadi asli, ada yang asli yaitu dengan menggunakan air, dan ada pengganti yaitu dengan menggunakan tanah. Ya, suci dalam debu, ya, bertoharoh tayamum gitu. Katanya tayamum itu suci dalam debu, ya, terserah mau sebut apalah. Yang jelas namanya tayamum, ya. Jadi orang bersuci dengan itu namanya tayamum. Itu namanya pengganti. Nanti yang asli tidak ada baru pakai pengganti. Ya, kalau misalnya aslinya nggak ada baru pakai pengganti. Jangan pakai pengganti, aslinya ada, nggak boleh. Aslinya nggak ada baru pakai pengganti. Nah, tidak adanya asli bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk memang airnya tidak ada, atau airnya ada tapi kita tidak bisa menggunakannya karena mungkin bukan air kita, harus mencuri kalau mau pakai airnya, atau kita dalam kondisi tidak bisa pakai air karena sakit misalnya. Nah, itu berarti kita tidak bisa menggunakan air, berarti aslinya tidak ada. Apa yang kita lakukan? Ya kalau begitu tayamum penggantinya. Demikian pula taksimu taksimun lit-tahara ila kubra wa sugra. Demikian pula pembagian bersuci kepada bersuci yang kubra, bersuci besar, dan sugra, bersuci kecil. Jadi bersuci besar maksudnya membersihkan hadas besar. Bersuci kecil membersihkan hadas kecil. Kalau orang buang air kecil, ya dia bersucinya bersuci kecil dengan dengan cara berwudu. Setelah dia istinja maka dia berwudu. Kalau dia berhubungan suami istri maka dia bersuci besar karena hadasnya hadas besar. Taib. Wa taksimun li asbabit tahara al-kubra was sugra. Dan juga pembagian tentang toharoh, sebab toharoh, sebab yang mengharuskan orang bersuci, yang besar atau yang kecil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ini harusnya dihafal, ya, karena ini sering dibahas, harusnya dihafal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah muka-muka kalian. Muka masuk di dalam muka, hidung masuk di dalam muka, mulut, semuanya muka, kecuali yang hidungnya di belakang, tapi itu nggak ada, ya, di depan semua. Hidungnya namanya hidung di depan. Nah, itu semua muka. Demikian pula mulut, berkumur-kumur, itu juga muka. Makanya berkumur karena dia masuk muka. Menghirup air ke hidung, beristinsyak, beristinghar, itu wajib karena dia di muka. Ya, karena letaknya di mana? Di muka. Baik. Jadi, cucilah muka-muka kalian. Wa aydiyakum, dan cucilah tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Jadi perintahnya sampai ke siku. Dan yang dicontohkan Nabi juga sampai ke siku, dicuci. Ya, dicuci tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, lalu usaplah kepala kalian. Jadi kepala itu diusap, bukan dicuci. Ya, diusap berarti boleh, ada yang tidak basah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Fahadhihi taharatun bil ma' asliyatin sughra. Maka ini adalah bersuci kecil, bersuci dengan air, bersuci dengan air yang asli. Maksudnya ini namanya bersuci yang asli, asalnya bersuci pakai air. Dan sughra untuk bersuci kecil.
Karena dia berwudu, bukan mandi. Kalau mandi bersuci besar, ini bersuci kecil. Dan aslinya karena dia pakai air. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa in kuntum junuba, jika kalian junub. Tahu junub ya? Junub itu ya keluarnya air mani ya, itu junub. Jika kalian junub fatahharu, maka hendaklah kalian bersuci. Nah, ini kan di sini kita bingung, ini di atas bersuci, ini bersuci. Bersuci yang mana dimaksud? Nah, kalau yang tadi berwudu berarti bersuci kecil. Kalau yang sekarang junub berarti bersucinya suci apa? Suci besar. Fahadhi tahara bil ma'i asliyah kubra. Maka ini adalah bersuci dengan menggunakan air, berarti bersuci asli. Bukan pengganti, asli dia. Kubra yang besar, karena dia menghilangkan hadas besar. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kelanjutan ayatnya, wa in kuntum mardha, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau kalian sedang melakukan perjalanan, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian ya habis buang air besar, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, falam tajidu ma'a fatayammamu, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka cukup dia bertayamum. Jadi di sini disebut menyentuh wanita. Ya. Jika dia menyentuh wanita lalu dia tidak mendapatkan air, cukup dia tayamum. Wa qauluhu fatayammamu, ya, maka kemudian disebutkan di sini fatayammamu, hendaklah engkau bertayamum, hadzal badalu, ini pengganti. Tayamum itu bisa menggantikan toharoh kecil dan bisa menggantikan toharoh besar. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Kalau ada orang misalnya berhadas besar, kemudian tidak ada air, maka dia tayamum. Tayamumnya sama dengan tayamum ketika berwudu. Jangan dia berguling-guling di pasir. Ya, itu salah. Jangan sampai ada yang, oh ini saya tayamumnya menggantikan mandi, bukan menggantikan wudu. Akhirnya dia berguling-guling di pasir supaya badannya semua penuh dengan pasir. Bukan, tidak begitu caranya. Dia cukup tayamum seperti biasa. Ya, seperti biasa, mengusap mukanya dan mengusap tangannya. Taib. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub maka cukup kalian bersuci. Nah, ini pengganti asli. Dia asli dan dia bersuci yang besar. Bersuci yang besar. Nah, kecuali tadi apabila kalian sakit atau safar atau habis buang air besar atau menyentuh wanita, maka hendaklah kalian bertayamum. Nah, cuma tadi disebutkan menyentuh yang dimaksud adalah berhubungan. Fatayammamu, hendaklah kalian tayamum. Tayamum ini pengganti. Kemudian Allah berfirman, au jaa ahadukum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian buang air besar. Fahada bayanu sababit as-sughra. Ini penjelasan tentang sebab kecil. Jadi sebab yang menyebabkan dia berhadas kecil, yang menyebabkan dia juga berwudu dengan wudu dengan toharoh kecil. Aulamastumun nisa, atau dia menyentuh kubra, atau bayanu sababil kubra. Ini menjelaskan tentang sebab besar sehingga dia berhasar dan dia harus melakukan bersuci besar. Gitu. Walau hamalnahu alal massi alladhi huwa al-hissu bil yad, kalau kita bawa maknanya kepada menyentuh dengan tangan, lakanat al-ayah al-karimah dzakarallahu fiha sababain lit-tahara as-sughra. Ya, kalau kita bawa ini kepada makna menyentuh biasa, maka ayat yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ayat yang mulia ini akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya dua sebab taharah kecil. Wasakata an sababit taharah al-kubra, dan Allah tidak berbicara tentang taharah besar. Wa ma'annahu qala wa in kuntum junuban fatahharu. Padahal di dalam ayat itu Allah berfirman, apabila kalian junub maka hendaklah kalian bersuci.
Jadi dalam satu ayat, Masya Allah perhatikan, dalam satu ayat dijelaskan tentang toharoh atau pembagian toharoh ada besar ada kecil. Di dalam satu ayat dijelaskan tentang ada toharoh asal yaitu dengan air dan ada toharoh pengganti, ya toharatul badal yaitu dengan tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang sebab yang menyebabkan orang toharoh kecil dan yang menyebabkan seseorang bertoharoh dengan toharoh besar. Jika kita maknakan bahwa menyentuh di situ menyentuh biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab toharoh kecil itu dua, padahal cukup satu. Dan yang satunya lagi diperuntukkan untuk mencontohkan toharoh besar atau hadas besar. Sehingga menyentuh di situ dimaknakan dengan berhubungan atau jima. Paham? Seperti itu. Supaya ayatnya seimbang. Fahada khilaful balaghah al-Qur'aniyah. Dan ini adalah perbedaan balaghah Quran. Wa alaihi fatakunu al-ayah dalatun ala anna al-maut biqaulihi laula mastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Ya, ini bentuk balaghah, ya balaghah keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Keindahan bahasa dalam Al-Qur'an jadi seimbang di situ. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud atau menyentuh wanita adalah jika kalian berhubungan dengan istri kalian atau dengan wanita. La takunal ayatu mustamila ala sababain. Maka ayat ini menjadi lengkap, mencakup dua sebab. Sebab yang hadas kecil dan sebab yang menyebabkan hadas besar. Sebab yang menyebabkan orang bertoharo dengan toharo kecil dan sebab yang menyebabkan orang toharo dengan toharo besar. Masya Allah, ini detail sekali pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, mencakup dua sebab. Al-mujibain di toharo, dua sebab yang mewajibkan seseorang untuk bersuci. As-sababul akbar was-sababul asghar. Sebab kecil lengkap. Kalau cuma besar saja atau kecil saya enggak lengkap. Yang besar yang mana? Jadi supaya seimbang, ada besar, ada kecil. Ya. Ya sini insyaallah. Nah, wat taharatain as-sughra ya fil awail arba'ah. Nah, demikian pula dua taharah bersuci yaitu bersuci kecil. Yang cara mencuci 4 anggota badan. Muka, tangan, kepala dan kaki, dan kepala diusap. Wal kubra fi jami'il badan, dan juga disebutkan tentang toharoh besar. Toharoh besar yaitu apa? Mencuci seluruh badan. Dan wal badanul ladzi huwa taharatul wal badal alladzi huwa taharatut tayammum fi adwaini faqat, dan sebagai pengganti yaitu dengan taharah bertayammum, taharah tayammum, dengan taharah tayammum yang dilakukan dengan mengusap dua anggota badan, li'annahu yatasawa fihima at-taharah as-sughra wal kubra, dan ini sama dengan taharah kecil atau taharah besar, karena tayammum menggantikan dua taharah. Bisa menggantikan taharah kecil, itu menggantikan wudu, dan bisa menggantikan taharah besar, yaitu apa? Yaitu mandi. Ya, yaitu mandi. Baik. Wa ala hadza fal qaulur rajih, berdasarkan penjelasan ini tadi, maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih adalah anna mashal mar'ati la yanqudul wudu'a mutlaqa, bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara apa? Secara mutlak. Jadi wudunya enggak batal.
Sawaun bi syahwatin au bi ghairi syahwatin. Sama saja apakah dia menyentuhnya bersyahwat atau tidak bersyahwat. Ya, ada yang menyentuh wanita, langsung bersyahwat. Ini tegangan tinggi ya. Ada yang menyentuh wanita tidak bersyahwat. Tegangan rendah. Nah, ini sama-sama batal. Illa ayyakhruja minhu syai'un, kecuali kalau ada sesuatu yang keluar. Ini tadi mungkin keluar mani atau keluar madi, ya, atau keluar wadi. Nah, tiba-tiba keluar. Nah, maka ini batal. Kalau ada yang keluar maka batal wudu. Kalau tidak, enggak batal. Fa in kharaja minhu syai'un wajaba alaihi al-ghusl. Kalau keluar sesuatu maka wajib dia mandi. Keluar mani misalnya, wajib mandi. Ya, in kana al-kharija maniyan, kalau yang keluar mani maka wajib. Wa wajaba alaihi al-ghuslu dzakar, ya, wal unthayain. Demikian pula wajib atasnya, wajib alaihi ghuslul dzakar, wajib dia untuk mencuci kehormatannya, ya, ma'al wudu, setelah itu dia berwudu. In kana kharij, ya, madiyan, kalau yang keluar itu madi. Kalau yang keluar madi, maka dia wajib untuk apa? Untuk mencuci kehormatannya sekaligus dia berwudu, Ya, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah menyentuh wanita. Dan ini banyak kondisi di mana dijadikan perdebatan, ya, menyentuh wanita itu. Apalagi kalau di kondisi di Mekah, ya kan, susah orang untuk tidak menyentuh karena kadang-kadang harus berdesak-desakan. Apalagi kalau musim haji misalnya atau umroh dalam kondisi yang sangat padat sekali, itu kadang sulit untuk dihindari. Dan insyaallah pendapat yang paling kuat bahwa itu tidak membatalkan wudu, Barakallahu fikum. Tapi ini sudah muasar, ya, insyaallah. Ya, ini langsung saya jawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang masuk. Kalau baca pertanyaan yang di buku, nanti nggak selesai. Tapi langsung saya pertanyaan yang masuk, dan silakan yang belum memasukkan pertanyaan dan ingin bertanya, tafadhalna mengirim ke admin, ya, atau langsung ke chat komentar di Facebook atau halaman Facebook Madrasah Sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ana mau bertanya, tadi Ustadz mengatakan bahwa memotong rambut dengan gaya koza, menggundul rambut setengah. Ana pernah memotong rambut tersebut waktu ana masih SMA. Tetapi waktu ana belum tahu hukumnya, apakah ana berdosa dan haruskah ana bertobat? Ya, bertobat itu wajib kita bertobat, selalu bertobat kepada Allah, karena Nabi SAW bertobat sampai 70 kali, sampai 100 kali dalam satu hari. Ya, kadang kita merasa tidak berdosa, ternyata kita berdosa. Ya, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ditanya apakah dia berdosa dalam kondisi dia belum tahu, ya enggak. Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan tidak sengaja melakukan kesalahan. Jadi kalau tidak sengaja, tidak tahu, nggak ada masalah insyaallah, karena dia belum tahu. Ya, yang jadi masalah adalah orang yang tidak mau tahu, gitu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, di masa sekarang ini kita tutup lembaran lama dan kita buka lembaran baru. Biarlah masa-masa kelam itu berlalu dan kita tutup, ya, dan biarlah hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Kemudian kita buka dengan lembaran baru, kita isi dengan catatan-catatan indah di kehidupan kita selanjutnya, insya Allah. Semoga menjadi simpanan berharga setelah kedatangan malakul maut menjemput nyawa kita dan kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Ustadz mau bertanya selanjutnya, ya. Bagaimana dengan lipstick dan eyeliner yang
Jangan Inggris deh, saya nggak tahu nih bacanya. Yang tidak terhapus, ya, walaupun kena air, apakah bisa sah wudunya? Ya tadi sudah disebutkan ya, bahwa wudunya sah. Ya, kecuali kalau misalnya lipstick tersebut adalah lipstick yang menghalangi air untuk masuk ke bibir misalnya. Ya, itu tadi saya katakan kalau terlalu tebal misalnya ya, masya Allah, akhirnya seperti seperti kios yang baru mau dibuka, ya kan, berwarna-warni. Jadi misalnya kalau dia kira-kira di bibir itu masih tembus, maka nggak ada masalah dipakai lipstik seperti itu. Adapun kalau bentuknya adalah sesuatu yang menutupi, lipstiknya mungkin tebal ya, setebal cat misalnya, maka ini tentunya menutupi air masuk ke dalam ke dalam bibir. Oleh karena itu ya hati-hati, lebih bagus. Anggaplah lipstik itu ketika kita mencuci bibir kita itu masuk, ya. Tapi ketika kita tidak menggunakannya, apalagi terutama mau berwudu, maka itu lebih bagus. Lebih bagus, ya. Karena kendalanya ketika seorang wanita itu menikah, ya, itu kan masya Allah, ya, dia berrias, berdandan dan seterusnya. Kadang pas waktu sholat, nah dia kesulitan. Ini mau berwudu gimana caranya? Ya, nanti kalau berwudu cantiknya hilang. Nah, berarti cantiknya sementara. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi oleh karena itu ya nggak ada masalah. Dia berwudu dalam kondisi seperti tadi, masih tetap pakai bedak, masih tetap pakai lipstik, selama bedak dan lipstiknya tadi tidak menutupi sampainya air ke kulit. Kan ada beberapa bedak, lipstik dan seterusnya ketika orang berwudu sampai ke kulit. Kulitnya kelihatan, nggak tertutupi. Jadi yang kelihatan kulitnya, itu berarti sampai ke kulit itu air. Tapi ada alat kecantikan yang kulitnya sudah nggak kelihatan, ya, yang kelihatan bedaknya, kulitnya nggak tahu, ya, ini kulitnya warna apa ini. Nah, yang kelihatan bedaknya. Saya bilang tadi glowing ya, masya Allah, bisa jadi pantulan kalau ada lampu, saking glowingnya itu. Ya, jadi dia pakai lipstick atau pakai kecantikan yang kira-kira tidak menutup kulitnya sehingga kulit itu masuk. Dan itu saya katakan hati-hati, lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, apa hukum menguap bagi wanita bercadar? Apakah harus tetap ditutup atau tidak? Ya, ana kadang lupa menutup mulut karena merasa sudah tertutup oleh cadar. Boleh. Ya, menutup mulut tidak harus pakai tangan. Kalau misalnya dia pakai cadar, ya sudah dianggap menutup. Tapi kalau dia mau tutup lagi dengan tangan, maka tentunya itu lebih sempurna, lebih bagus. Ya kan, lebih bagus. Baik, kalau dia menutup dengan tangan itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya cadarnya tadi sudah menutup, maka insya Allah itu sudah masuk dalam menutup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, semoga Ustadz dan tim seluruh umat muslim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, saya ingin bertanya Ustadz, apakah perbedaan mani dan madhi bagi perempuan? Ya sama, laki-laki ya gitu. Mani jelas kita paham ya, keluar dengan syahwat, keluar dengan terpancar, keluar menyebabkan seorang mendapatkan kenikmatan, itu mani. Ya, adapun madhi itu keluar ketika seorang bersyahwat, tiba-tiba dia keluar. Dari sisi keluarnya tidak memancar seperti mani. Tidak memancar seperti mani. Dan dia lengket ya. Nah, lengket itu madhi. Nah, biasanya kalau orang kedinginan juga, kadang orang kedinginan di tempat yang dingin, kadang juga keluar dengan sendirinya. Maka itu namanya madhi. Ya, itu namanya madhi. Nah, beda lagi dengan wadi. Kalau wadi adalah keluar seperti jelly, dia bukan lengket. Kalau madhi madhi itu lengket. Kalau wadi itu seperti jelly, bukan lengket, seperti jelly dia, dan dia keluar biasanya setelah kencing. Itu juga najis. Setelah kencing, di akhir kencing biasanya keluar. Dia keluar seperti jelly, bukan seperti lengket. Ya, itu bedanya. Jadi dari sisi keluarnya beda. Kalau mani tadi memancar, kalau madhi tidak, dia keluar biasa. Kemudian meleleh ya, itu keluarnya. Kemudian yang kalau dari sisi efek ditimbulkan, kalau keluar mani menimbulkan nikmat, kalau keluar madhi tidak, biasa. Ya, wallahu a'lam, itu dari sisi bedanya. Insya Allah bisa dibedakan ya, bisa dibedakan.
Nah, kemudian bismillah, afwan Ustadz ingin bertanya, apakah sekarang muslimah bisa melakukan smoothing atau rebonding? Smoothing atau rebonding meluruskan rambut. Selama di dalamnya tidak ada bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sekedar ingin tampil cantik misalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab, selama di dalamnya tidak ada untuk itu, sekedar meluruskan rambutnya atau mengkeritingkan rambutnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, tapi jika seorang wanita bersyukur dengan apa yang ada, yang Allah berikan kepadanya, dia rawat apa yang ada tadi, maka insya Allah itu lebih bagus. Ya, dia berusaha menerima takdir yang Allah berikan kepada dia, dia rawat apa yang ada. Karena kadang seorang wanita yang rambutnya lurus melihat wanita yang rambutnya keriting itu cantik. Sebaliknya, wanita yang rambutnya keriting melihat orang yang rambutnya lurus itu cantik. Disinilah cantik itu relatif. Kadang kita melihat diri kita tidak cantik, tapi orang lain melihat kita cantik. Ketika kita robah, kita lihat diri kita cantik, orang lain melihatnya tidak cantik. Jadi apa yang ada disyukuri saja. Barakallahu fikunna. Ya. Adapun kalau misalnya dia mau melakukan seperti meluruskan rambutnya, maka insya Allah tidak mengapa. Karena sekarang pakai alat ya. Dulu kan pakai apa itu? Yang bundar-bundar itu kayak silinder, kayak bulldozer, apa itu? Yang diikat-ikatkan di rambut, tiba-tiba rambutnya jadi keriting ya. Semalaman biasanya dipakai di depan, di belakang, masya Allah. Sudah gak tahu modelnya gimana. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustadz bertanya di luar materi. Apakah dibolehkan jika seorang laki-laki ta'aruf lebih dari satu perempuan? Wah ini itu mau diborong semua nih. Perempuan tersebut tidak mengetahui jika laki-laki tersebut ta'aruf lebih dari satu perempuan. Maka saya nasihatkan, wahai laki-laki, wahai ikhwan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesaikan satu baru yang satu. Jangan mangoa. Apa ya mangoa? Jangan melampaui batas. Ya kan? Satu saja dulu. Kalau satu sudah selesai baru berpindah ke satu lagi. Ya, karena ini adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Satu dulu, selesai satu baru satu lagi. Dan ini bisa menyakiti hati seorang wanita kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu bisa menyakiti hatinya, bisa membuat dia merasa tertipu dan lain sebagainya. Ya, maka ada sebagian laki-laki kadang disebut dengan Abu Nador gitu. Karena kerjanya nador terus, nador iya, nikah tidak. Nah, ini tentunya penyakit yang harus diobati. Maka bertakwalah kepada Allah wahai laki-laki, jangan kau sakiti hati wanita, jagalah hatinya, ya, karena wanita itu makhluk halus ya. Gampang gampang perasa gitu. Makanya dijaga baik-baik, jangan sampai melakukan seperti yang disebutkan ini, ya, dia ta'aruf atau menador kepada dua orang wanita. Kalau masalah ta'arufnya nggak ada masalah sebenarnya, tapi sebaiknya dia selesaikan dulu satu baru satu. Yang jadi masalah ketika nadornya, masalah nadornya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apakah memegang kemaluan membatalkan wudu? Jazakumullah khairan katsira. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat dia membatalkan wudu. Dia membatalkan wudu. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, karena ada beberapa hadis yang seakan-akan ada kontradiksi, ada pertentangan di antara hadis tersebut. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika wanita memakai baju tetapi lengan bajunya tidak bisa digulung sampai ke atas siku? Lalu bagaimana wudunya? Ya, jika cuma membasuh setengah lengan lalu membasuh bajunya. Kalau dia membasuh bajunya dan dia yakin bahwa airnya tadi masuk, maka insya Allah itu hukumnya sah. Tapi kalau dia cuma membasuh atau mencuci setengah dari lengannya, maka hukumnya tidak sah. Hukum wudunya tidak sah. Karena Allah berfirman, ilal marafiq, sampai ke siku. Berarti mencucinya sampai ke siku. Kalau setengah siku, berarti nggak sah. Harus seluruhnya. Tapi kalau misalnya bajunya dia cuci tadi bisa tembus sampai ke dalam, maka insya Allah wudunya sah. Karena airnya masuk. Jadi tidak peduli apakah ada yang mengalasinya atau langsung, insya Allah itu sah selama airnya bisa masuk. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Ustadz, bismillah, Ustadz mau tanya bagaimana dengan lipstik? Oh, sudah tadi ya. Yang kedua, Ustadz, bagaimana kalau kalau dalaman kita ada noda, misalnya sesuatu yang keluar dari kemaluan, apakah kalau sholat harus dilepas? Tergantung noda tadi najis atau bukan. Kalau sekedar noda kotoran biasa maka enggak insya Allah. Tapi kalau dia adalah noda air kencing atau noda misalnya darah haid misalnya,
atau noda apalah, noda kotoran manusia, maka tentunya batal, najis, maka dilepas. Tapi kalau nodanya noda cuma bekas, misalnya dia berkeringat misalnya, atau misalnya karena daki misalnya, maka itu tidak membatalkan wudu dan tidak perlu untuk dilepas. Tapi kalau dia mau lepas, bersih misalnya, lebih bersih, maka tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau tidak dilepas, maka tetap hukum sholatnya sah karena itu tidak najis. Kalau kotor iya, tapi najisnya tidak. Jadi tergantung yang keluar tadi, apakah dia najis atau bukan. Taib. Selesai ya, sudah masuk waktu asar. Barakallahu fikunna. Semoga Allah memberikan taufik kepada antuna semua. Tetap semangat, tetap optimis ya, dan terus belajar. Karena banyak wanita-wanita muslimah butuh dengan kalian. Ya, belajar dengan benar, pahami baik-baik apa yang kalian ketahui kepada orang. Ya, balighu anni walau ayat, kata Nabi. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdik. Iya, ada informasi ya. Untuk besok taklim Sabtu kita robah ba'da duhur. Kita robah ba'da duhur. Iya, ibadah duhur bisa setengah dua kita mulai insyaallah. Jam 1. Oh iya, jam 1 bisa mulai. Karena sebagian akhwat kadang yang ikut taklim pagi itu menunggu sampai sore, dan kasihan ya, kasihan apalagi kalau masih sendiri, masih jomblo, kasihan. Jadi dia nunggu sampai sore itu terlalu lama ya. Jadi kita tolerir, kita majukan taklimnya menjadi jam 1. Nah, kemudian yang kedua, saya sendiri kalau misalnya dia ba'da duhur kita taklim, nah ba'da asar bisa saya buka taklim di tempat yang lain insyaallah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya juga bisa cepat selesai gitu, nggak nunggu sampai sore. Kadang pagi saya sudah di sini, jadi nunggunya sampai sore juga. Jadi saya bisa langsung cepat mulai. Itu saja. Dan memang dalam belajar, dalam menuntut ilmu harus ada pengorbanan. Semoga ini salah satu dari apa yang kita korbankan, ya kan? Biasanya sore pindah ke siang, waktu ngantuk dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita pindahkan ke siang saja. Yang tidak sempat datang, dia bisa live streaming, dia bisa mendengarkan dan melihat di Facebook Madrasah Sunnah, insya Allah. Baik, demikian yang saya sampaikan, dan insya Allah itu dimulai per tanggal berapa besok? 31. Iya, per tanggal 31 Oktober ya, 2020 Masehi, insyaallah. Ya, insyaallah besok kita mulai besok. Ba'da duhur kita mulai. Jadi tidak ada alasan yang mau datang pagi tafadhalna, setelah itu ba'da duhur dia lanjutkan lagi untuk mengikuti pelajaran tanpa dia harus menunggu sampai sore gitu. Baik. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana